Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu membangun desain tongkat pengukur volume fluida dalam tangki bawah tanah setengah elips. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldatara Faiza dengan NIM 16325-290. Nama saya Gi Krisna Irman dengan NIM 16325-155. Nama saya Farnal Far Satria Putra, NIM 16325-035. Nama saya Zakono Paulo Pahis dengan NIM 16325-235. Nama saya Usman Demika dengan NIM 16325-280. Nama saya Muhammad Eka Umasalin dengan NIM 163-2060. Oke, baik. Dari yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari proyek ini bertujuan menentukan hubungan antara kedalaman fluida dan volume cairan di dalam tangki bawah tanah berbentuk setengah elips yang umum digunakan pada sistem penyimpanan karena kuat dan efisien namun sulit diamati secara langsung. Untuk membuat skala tongkat ukur yang akurat diperlukan pemodelan matematis karena bentuk setengah elips menghasilkan hubungan non-linear antara kedalaman dan volume. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan elips, integral luas penampang, serta metode numerik untuk mendapatkan kedalaman yang tepat untuk volume tertentu. Selain itu, dilakukan analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh kesalahan pembacaan tongkat terhadap ketelitian volume. Hasil akhir berupa grafik hubungan volume kedalaman, tabel skala 10 liter, dan pemahaman mengenai bagaimana geometri tangki bawah tanah mempengaruhi proses pengukuran. Untuk selanjutnya, ada latar belakang dan geometri tangki. Latar belakang, poin pertama, tangki cadangan digunakan untuk penyimpanan fluida sementara. Dan poin kedua, bentuk penampang menentukan hubungan tinggi fluida H dan volume V. Dan yang terakhir, hubungan ini diperlukan untuk mengisi tabel height, volume, kolom 9, dan N sama dengan 3. Dan selanjutnya untuk geometri tangki, poin pertama penampang itu setengah elips. Dan poin kedua panjang tangki L sama dengan 9 meter. Poin ketiga sendi sumbu horizontal A sama dengan 8 meter. Poin keempat atau yang terakhir sendi sumbu vertikal B sama dengan 4 meter. Kita menggunakan persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tapi karena hanya setengah bagian atas saja, jadi kita menggunakannya jadi Y sama dengan B dikali dengan akar 1 min X kuadrat per A kuadrat dengan batasan 0 sampai B yaitu bernilai 4 meter. Baik, selanjutnya adalah model luas, volume, dan kesimpulan. Batas horizontal fluida pada tinggi H, yaitu XH sama dengan A akar 1 min H kuadrat per B kuadrat. Luas penampangnya AH sama dengan 2 integral A akar 1 min H kuadrat per B kuadrat, B akar 1 min X kuadrat per A kuadrat dx. Untuk model volume tangki, FH sama dengan AH kali L. Lalu disubstitusikan dengan A sama dengan 8, B sama dengan 4, L sama dengan 9. Menjadi FH 72 integral 8 akar 1 min H kuadrat per 16 akar 1 min X kuadrat per 64 dx. Untuk output dan kesimpulannya, volume dihitung untuk H sama dengan 0, H sama dengan B per 3 sama dengan 4 per 3, H sama dengan 2 kali B per 3 sama dengan 8 per 3, H sama dengan B sama dengan 4. Model ini menjadi dasar pengisian tabel height volume kolom 9. Hubungan VH berhasil dimodelkan secara sistematis dan siap digunakan. Selanjutnya, Di bagian plot grafik, di sini ada dua garis fungsi dalam grafik ini. Garis merah menggambarkan fungsi L kali A kali B kali dalam kurung arksin T per B tambah T per B kali akar 1 min T per B kuadrat. Garis hijau menggambar fungsi X terhadap T sama dengan A kali akar 1 min T per B kuadrat. Parameter yang digunakan dalam plot grafik ini adalah L sama dengan 9, B sama dengan 4, A sama dengan 8. Untuk saran grid ada dua, yaitu satu bagian dari daerah bawah atau pas volume rendah, jarak antara penanda 10, 20 liter, dan seterusnya masih terlalu renggang. Sarankan menambahkan grid skala lebih rapat. Dua, daerah atas atau volume tinggi. Jarak penanda tiap 10 liter sudah sangat rapat sehingga grid 1 liter tidak disarankan lagi karena akan sulit dibaca. Cukup menggunakan penanda setiap 10 atau 5 liter agar tetap jelas dan tidak membingungkan. Next ada analisis
Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama adalah analisis kualitatif kesensitivitas volume terhadap error pembacaan hasil pengukuran. Pengukuran panjang tongkat 1 memiliki ketidakpastian akibat keterbatasan visual, bentuk permukaan fluida, dan kondisi fisik alat. Perubahan kecil pada panjang dapat memengaruhi estimasi volume fluida. Sensitivitas ditentukan oleh kemiringan grafik volume. Grafik curam artinya perubahan kecil pada panjang menghasilkan perubahan volume besar atau sensitivitas tinggi. Grafik landai, perubahan panjang hanya sedikit mempengaruhi volume atau sensitivitas rendah. Pemahaman sensitivitas membantu menilai besarnya error dalam pengukuran volume. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis untuk tangki setengah elips. Dari gambar di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa penampang dasar tangki lebih besar daripada penampang pada bagian puncak elips. Hal ini mengakibatkan sensitivitas terbesar terjadi pada rentang L dari dasar menuju ke tengah tangki, karena luas penampang melintang relatif besar. Selain hal itu, pada daerah tersebut peningkatan kecil pada panjang tongkat artinya pertambahan volume signifikan. Saat panjang tongkat atau L mendekati puncak elips, luas penampang menyempit. Dengan kata lain, perubahan volume semakin mengecil. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari analisis untuk tangki setengah elips ini, sensitivitas menurun dari tengah menuju ke bagian atas tangki. Selanjutnya, analisis implikasi terhadap desain tongkat. Skala tongkat tidak seragam, harus menyesuaikan sensitivitas tangki. Di zona sensitivitas tinggi atau dasar menuju tengah, jarak tanda lebih rapat untuk mengurangi besar error pengukuran. Di zona sensitivitas rendah atau mendekati puncak, tanda lebih longgar tanpa mengurangi akurasi pembacaan. Desain skala ini meningkatkan presisi dan merepresentasikan perubahan volume tangki. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.